Oke. Genza gimana? Masih nyari? Masih Kak, bentar. Ya. Oke, kayaknya jawabannya rata-rata sama ya. D ya, jawabannya ya. Berarti ini 1/10/9. Ini kita lanjutkan aja pembahasannya. Berarti akan sama dengan 3 ditambah 1/3 ditambah 1/10/9. Tak lain adalah 9/10. Kemudian ini kita cari yang bagian sini. Ini akan sama dengan 3 ditambah 1/39/10 ya, kalau tidak salah hitung. Dan ini adalah sama dengan, Kak, ya, itu bukannya 10/3 ya? astaga, ya, sorry. Salah ya. Makasih ya. 10/3, berarti ini 3/10 ya. 3/10 berarti 33/10 ya. 33/10, dan ini sama dengan 3 ditambah 10/33. Nanti hasil akhirnya akan sama dengan 3 kali 33 ditambah 10/33, atau sama dengan 109/33. Jadi jawaban untuk soal pertama adalah D. Oke. Bisa ya, nomor 1 ya. Bisa, Kak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Misalkan R adalah luas daerah pada bidang kompleks yang terdiri dari semua bilangan kompleks Z yang dapat ditulis sebagai jumlah dari bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 terletak pada ruas garis dengan titik akhir 3 dan 4i, dan Z2 memiliki panjang maksimal 1. Bilangan bulat manakah yang paling dekat ke R? Oke, mungkin kalian masih agak bingung ya mengenai bidang kompleks, bilangan kompleks, dan sebagainya. Jadi semesta bilangan itu sebenarnya adalah bilangan kompleks. Yang mana bilangan kompleks itu terdiri dari, sebenarnya ada dua jenis, ada dua bagian, ada bagian bilangan real, dan ada bagian bilangan imajiner. Nah, kalau bilangan imajiner itu seperti misalnya akar negatif 3, yang mana akar negatif 3 itu lebih sering ditulis sebagai 3i. Kemudian akar negatif 1 yaitu i. Akar negatif 4 biasanya ditulis 4i. Kenapa disebut imajiner? Karena sebenarnya bilangan ini cuma ada di imajinasi kita, tidak nyata. Kalau akar 4 kan ada ya bilangannya. Akar 4 itu kan 2. Nah, tetapi bahkan akar 3 pun sebenarnya ada bilangannya, walaupun letak pastinya itu kita tidak bisa ini. Nilai eksaknya kita tidak tahu. Yang jelas pasti ada. Tapi kalau akar negatif 4 ini kan nggak ada ya.
Kenapa? Karena kalau misalnya akarnya adalah bilangan positif, positif kali positif adalah positif. Atau kalau akarnya negatif, negatif kali negatif adalah positif. Sementara di sini min 4. Jadi nggak ada ini. Tetapi kan orang bisa bayangkan akar imajinasi kita menghasilkan sebuah bilangan yaitu akar negatif 4. Makanya dinamakan bilangan imajiner. Nah, sementara bilangan real itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ada bilangan rasional namanya. Ada satu lagi bilangan irasional. Kalau bilangan rasional itu bisa kita nyatakan dalam pecahan, sementara irasional itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ya contohnya akar 3 tadi. Akar 3 itu real, nyata, tapi kita nggak tahu nilai pastinya. Misalnya lagi akar 2 per 5, dan seterusnya. Nah, sementara kalau bilangan rasional, itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Katakanlah ada pecahan, ada bilangan bulat. Yang mana keduanya ini terbagi menjadi ada bilangan bulat atau pecahan negatif, ada yang positif. Nah, tapi kembali lagi, di soal nomor 2 ini kan yang dikaji adalah luas daerah pada bidang kompleks. Kalau bidang kartesius sudah pada tahu ya. Nah, kalau bidang kompleks itu lebih kurang gambarnya seperti ini. Seperti bidang kartesius. Tetapi sumbu X di bidang kartesius itu kita ganti karena ini bidangnya bidang kompleks, ini bagian realnya. Sementara yang di sini ini bagian imajinernya. Biasanya lambangnya I. Real itu katakanlah re di sini ya. Nah, katanya ini R adalah luas daerah pada bilangan kompleks yang terdiri dari semua bilangan kompleks Z yang dapat ditulis sebagai jumlah dari bilangan kompleks Z1 ditambah Z2, di mana Z1 terletak pada ruas garis dengan titik akhir 3 dan 4I. Nah, 3 dan 4 ini maksudnya ini, bilangan kompleks itu terdiri dari dua bagian, bagian real dan bagian imajiner. Jelas di sini, 3 adalah bagian realnya, sementara 4i adalah bagian imajinernya. Nah, cara menulisnya bagaimana? Caranya adalah ini kita kasih kayak biasa angka 1, 2, 3. Ini artinya barisan ini ya. Barisan bilangan real, sorry. 4, 5, 6. Nah, bagian imajinernya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini bagian imajinernya. Jadi katanya si Z itu Z1 itu terletak pada ruas garis dengan titik akhirnya 3 dan 4i. Maksudnya adalah kita punya garis titik akhirnya ada terletak di 3 nih, yang ini, dan 4i. Artinya 4 di imajiner. Makanya kemudian garisnya adalah yang ini. Nah, jadi Z1 terletak sepanjang garis ini. Ya bisa di sini Z1-nya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi misalnya Ya, kalau Kak. kita punya Z1 sama dengan 2 ditambah berapa ya? 2 ditambah 1 ditambah 3i misalnya. Berarti bagian realnya 1, bagian imajinernya 3. Nah, yang ini. Ini titik 1 tambah 3i. Nah, kita balik lagi. Z1-nya kan terletak sepanjang garis ini. Kemudian Z2 katanya memiliki panjang maksimal 1. Nah, apa maksudnya panjang maksimalnya 1? Jadi begini, Z2
itu kan punya bagian real dan bagian imajinernya ya, karena dia bilangan kompleks. Maka Z2 itu adalah katakanlah sebuah himpunan garis ya. Karena panjang maksimalnya 1. Jadi kalau dari titik 0,0, kalau panjangnya 1 ya, maksimal, berarti kan bisa Z2-nya bisa di sini, sampai ke sini maksimalnya. Jadi Z2-nya kumpulan titik-titik yang di sini, atau misalnya ke sini. Nah ini Z2 semua di sini. Artinya kalau kita teruskan, nah Z2-nya akan membentuk seperti ini. Nah ini. Artinya akan membentuk daerah seperti lingkaran dengan jari-jari 1. Nah sekarang katanya Z adalah jumlah dari Z1 ditambah Z2. Z1-nya di sini, kemudian kalau kita tambahkan dengan Z2, maka Z2-nya akan ada sekitar sini. Nah sini. Nanti ngeliling. Sepanjang ini ngeliling, ngeliling, ngeliling sampai di ujung. Sampai di situ bisa dipahami? Rizky dan kawan-kawan? Bisa Kak, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Memang agak berat ya, karena di sekolah juga kayaknya baru di kurikulum Merdeka baru dipelajari bilangan kompleks ini. Itu pun di kelas 11 yang matematika pilihan ya kalau nggak salah. Apa sih itu namanya? Nah yang jelas begini. Sekarang si Z2 berarti kan kita bisa anggap sebagai jari-jari lingkaran ya. Dengan panjangnya 1. Sekarang kita coba letakkan di Z1. Nah nanti akan menjadi seperti ini. Nah karena Z1-nya daerahnya sekitaran sini. Berarti ini kita ambil garis ke sini. Ini panjangnya 1 semua nih. Artinya ini ke sini 1 panjangnya. Nah ini ke sini juga 1. Nah ini ke sini juga 1. Ini juga 1. Nah kalau kalian lihat sekilas kan ini mirip persegi ini ya. Persegi panjang ya. Tetapi ingat, selain ke sini kan dia juga bisa ngarah ke sini. Membentuk kayak lingkaran ya. Bentar, agak macet. Sebentar ya. Itunya close mendadak. Sudah muncul layarnya? Udah ya? Kak. Nah, jadi maksudnya selain daerah yang ini penuh ya semuanya ya. Karena kan digaris nanti nih. Itu juga akan, selain daerah yang ini juga akan masuk ke daerah yang ini. Nah ini. Nah, kalau berarti yang ditanya adalah R itu kan luas daerah yang ini. Luas daerah pada bidang kompleks yang terdiri dari semua bilangan kompleks Z yang dapat ditulis sebagai penjumlahan dari Z1 tambah Z2. Artinya, R itu adalah luas daerah yang ini, yang orange ini. Nah, berapa luas daerah yang orange ini? Adalah luas daerah dari persegi panjang, kemudian ditambah dengan 2 kali luas setengah lingkaran dengan panjang jari-jarinya 1 gitu. Nah, luas persegi panjangnya sendiri berapa? Luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Panjangnya yang ini. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya gampang ya. Karena ini kan kita bisa pakai Pitagoras nih. Ini ke sini 3, ini ke sini 4, berarti yang miring ini panjangnya 5. Ini 5. Panjangnya 5, lebarnya 1 tambah 1, 2. Berarti luas yang persegi panjang itu akan sama dengan 5 kali 2. Sama dengan 10. Sementara yang bagian lingkarannya, karena setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran adalah satu buah lingkaran, luas satu buah lingkaran sama dengan VR kuadrat. V kali R-nya 1 berarti V kali 1 kuadrat. Atau sama dengan V. V sendiri adalah 3,14. Kemudian kita jumlahkan, maka akan diperoleh luas daerah R sama dengan 13,14. Nah, yang paling dekat kira-kira yang mana?
Ah, Makanya iya, 13. 13. Memang agak sedikit ribet, rumit, tapi ya lebih kurang seperti itu. Bagus kalian tahu dari sekarang gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kak, Ya, berarti kalau misalnya kayak di soal tuh dia titik akhir 3i dan 4, berarti 3i-nya di bawah gitu. Atau apa? kalau 3i dan 4 berarti di imajinernya 3. Kan ini, sorry. Bentar. Kalau 3i dan 4 ya, Ya, itu tetap di X atau di Y? ya. Jadi 3i berarti imajinernya 3. Realnya 4. Yang punya i 3 tadi kan? 3i. 3i dan 4 kan? Ya ini. Ya. Gini deh. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Bisa. Oke. Yang baru bergabung siapa nih? Oh, Laras. Kita lanjut ke soal berikutnya, akar-akar polinomial. Polinomial itu suku banyak ya. 10x pangkat 3 dikurang 39x kuadrat ditambah 29x dikurang 6 adalah tinggi, panjang, dan lebar dari sebuah kotak. Maksudnya, kita punya persamaan pangkat x pangkat 3, persamaan kubik ya. 10x pangkat 3, kemudian dikurang 39x kuadrat, lalu ditambah 29x dikurang 6 sama dengan 0. Ini punya akar. Akar-akarnya itu ada 3 buah, ada x1, x2, dan x3. Yang mana x1 itu sama dengan tinggi, dianggap tingginya sama dengan x1, panjangnya sama dengan x2, dan lebarnya sama dengan x3 dari sebuah kotak. Nah, kemudian katanya sebuah kotak baru didesain memiliki ukuran 2 kali lipat dari kotak sebelumnya. Artinya tingginya menjadi 2 kali lipat, panjangnya jadi 2 kali lipat, dan lebarnya jadi 2 kali lipat. Pertanyaannya adalah berapa volume kotak desain baru tersebut. Oke, silakan dicari. Kak, Ya, berarti kalau misalnya udah dapat kayak nilai akar-akarnya, kan dibilang dia 2 kali lipat, berarti ya, dikuadratkan. Habis itu masukkan ke rumus kubus ya, panjangnya ya. lebarnya tinggi. Apa? Balok ya, panjang kali Oh, lebar kali tinggi. Ya, benar. balok atau kubus ya? Oh ya, balok. Balok, balok kalau ininya nggak sama. Artinya cari nilai X-nya dulu ya. Bisa pakai apa? Horner. Atau kalau mungkin kalian punya cara lain, kalian udah pernah baca teorema Vieta belum? Nanti bisa dimanfaatkan teorema Vieta. Harus banyak-banyak cari tahu ya, teorema Vieta. Ini mencari akar-akarnya juga selain teorema Vieta, kita bisa gunakan metode Horner. Metode Horner itu sebenarnya kalau yang kelas 11 udah belajar ya, Ki? Kalian udah kurikulum Merdeka, Ki? Metode apa tadi, Kak? Apa? Metode Horner. Oh, udah. Udah ya. Di kelas 10 udah juga kemarin ya.
Belum. Kayaknya Belum. baru kelas 11 nih kemarin. Hmm. Oke, Rizky dapatnya segitu. 2 kali lipatnya ya. Kayaknya beda, Ki. Nggak ada di option ya, Ki. Nggak ada, nggak ada dong, Kak. Hmm. Dapat X-nya berapa aja? Sebelum dikuadratkan tadi 3, 25 sama setengah. 3, 25 sama setengah. Yakin? Ya. Kayaknya 3 enggak lah. 25 juga enggak. Coba masukkan X sama dengan 3. Kayaknya enggak. Enggak bakal jadi sama dengan 0. Tapi sebenarnya kalian bisa ini loh. Bisa anggap ini cara pertama ya. Cara pertama, kalian bisa nebak-nebak gitu. Kalian tebak misalnya, ini bisa diubah jadi 5X dikurang sesuatu mungkin. Kemudian dikali 2X dikurang sesuatu, kemudian dikali X dikurang sesuatu. Kenapa 5 dan 2? Karena 5 kali 2 10. Kemudian dikali 1 ya jadi 10 kan. 10X pangkat 3. Nah tinggal mengisi ini. Nah ini katakanlah PQR ya. Yang jelas nanti min P kali min Q kali min R itu hasilnya harus sama dengan min 6. Karena ini kan dikurang 6. Tinggal cari yang cocok aja. X sama dengan 3-nya betul Ki. Kak, 3,5 sama apa Ki? 3,5 sama 25. Kalau dijadikan 2 kali lipatnya masa seperempat Ki? Setengah bukannya dikuadratkan 1/4 ya, Kak? Bukan di kuadrat. Ukurannya jadi 2 kali lipat. Artinya apa? Kalau awalnya T sekarang menjadi 2T Ki. Oh, kirain dikuadratkan, Kak. Iya ya, ngerti ya? Ingat. Coba lagi perbaiki Ki. Itu udah hampir benar itu Ki. Yang lain, ayo. Oke, kayaknya benar itu Ki. Yang lain gimana? Bisa? Belum? Kita bahas ya. Izan gimana? Genza?
Laras? Masih sehari sih, tapi boleh dibahas. Boleh lah ya dibahas ya. Nah, sebenarnya apa ya? Ada banyak cara menyelesaikan soal ini. Bisa pakai Horner. Rizky pakai Horner ya, Ki. Nanti kalian Apa? bisa. Kalau Horner itu sebenarnya ini. Yang kita ambil koefisiennya 10, min 39, 29, dan min 6. Jadi ditulis 10, min 39, kemudian 29, kemudian min 6. Lalu kita coba menebak nilai X-nya berapa gitu. Nilai X biasanya itu adalah faktor dari angka terakhir, faktor dari min 6. Bisa dicoba satu persatu. Jadi tadi kalau Rizky nyobanya X sama dengan 3. Nah, aturan penggunaan metode Horner adalah kalau ke bawah kita jumlahkan, ke samping kita kalikan. Satu lagi, kalau ini benar akarnya, maka nanti di bagian akhir sini akan ketemu sama dengan 0. Nah, caranya adalah, pertama ini 10. Kita ke bawah kita jumlahkan. 10 ditambah 0 adalah 10. Kemudian ke samping kita kali. 10 kali 3 adalah 30. 30-nya ditaruh di sini. Kemudian ke bawah dijumlahkan lagi. Min 39 ditambah 30 adalah min 9. Kembali lagi ke samping kita kali. Min 9 dikali 3 adalah min 27. Lanjut ke bawah. Dijumlahkan 29 ditambah min 27 adalah 2. Kemudian lagi-lagi ke samping dikali dengan angka yang di sini ya. 2 kali 3 adalah 6. Tulis di sini 6. Maka kemudian min 6 ditambah 6 adalah 0. Karena sisanya adalah 0 berarti X sama dengan 3 adalah salah satu dari akar-akar ini. Nah, gimana dengan akar yang lainnya? Nah, akar yang lainnya kalian bisa cari. Jadi sebenarnya kan ini apa ya? Ini namanya sisa bagi. Nanti kalian pelajari di polinomial. Nah, sementara yang di sini ini hasil bagi. Nah, hasil baginya itu sendiri kita lihat koefisiennya ada 10, min 9, dan 2. Kita bikin sama dengan 0. Jadi caranya adalah ini. Ini 2 positif kita kasih tanda plus, kemudian kita kasih ini huruf X. Kemudian di sini udah ada tanda minus, kemudian ini X kuadrat. Jadi maksudnya apa ya? Sisa bagi itu, hasil bagi itu pangkatnya selalu berkurang 1 dari pembaginya. Kalau ini 3, ini jadi 2. Tapi dengan syarat ini ya. X-nya sama dengan angka biasa. Nah, kemudian ini kita bagi 2, kedua ruasnya. Sehingga nanti diperoleh 5X kuadrat. Ini min 9 ya. Oh ya, nggak bisa kayak gini ya. Sorry, bentar. Ini nggak bisa dibagi 2. Ini harus kita faktorkan ya. Tinggal dicocokkan aja. Nanti ini jadi 5X dikali 2X. Kurang. Nah, ini kurang. Kalian bisa pakai ini. Di sini min 2. Ini min... Sorry. Ini min 2. Di sini ini plus 1 ya. Atau gimana? Min 2. Min 1 di kanan, Pak. Oh gitu, sorry. Min 1 di sini ya. Ini min 2 ya. Ya. 10X kuadrat dikurang 5X ya, benar. Sama dengan 0. Ini pakai persamaan kuadrat biasa ya. Dari sini nanti dapat X sama dengan 2/5 atau X sama dengan 1/2. Artinya, X sama dengan 3, X sama dengan 2/5, dan X sama dengan 1/2. Itu adalah nilai dari X1, X2, dan X3. Artinya, kalian bisa anggap panjangnya, misalnya panjangnya 3, lebarnya 2/5, kemudian tingginya adalah 1/2. Nah, katanya kemudian ukurannya dijadikan 2 kali lipat. Sehingga sekarang panjang balok yang baru, dia balok ya. Oh, panjang desain kotak yang baru itu menjadi 3 kali 2 adalah 6. Lebarnya 2/5 dikali 2 adalah 4/5. Kemudian tingginya
1/2 dikali 2 adalah 1. Nah, tinggal dikalikan. Karena kan volume ini ya, panjang kali lebar kali tinggi. Artinya kita punya 6 dikali 4/5 dikali 1. Nanti dapat volumenya sama dengan 24/5. Tadi Rizky dapat segini ya, Ki? 25 ya. Ya. Tadi Bapak kan bilang ada 2 cara ya, ada Horner sama teorema Vieta. Teorema Vieta, Rizky dan yang lainnya udah ada yang tahu belum? Teorema Vieta. Belum ya, belum. Desain belum ya? Kalian belum sampai di sana, Ki, belajar itunya, Ki? Polinomial, Ki. Kak. Polinomial sama Horner bisa tuh Mas ya. Cuma lebih banyak ke Horner kan, karena misalnya lebih yang konsisten. Vieta nggak ada dibahas ya? Belum? Udah kelas Udah. 11. Udah belajar. Udah. Yang kayak sama juga, cuma ini kayak apa gitu kan Kak? Yang kayak ini loh, X1 tambah X2 tambah X3-nya min B per A. Yang kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Teorema Vieta ya. Oke, kita bahas teorema Vieta biar sama-sama tahu. Bapak akan mulai dari ini dulu. Kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus BX C sama C. sama dengan 0. Iya. Kemudian kalian pernah lihat ini nggak? Ini kalau punya akar, katakanlah akar-akarnya adalah X1 dan X2. Akar-akarnya X1 dan X2. Maka kemudian berlaku X1 tambah X2 sama dengan apa? Min B per A. Udah pernah lihat ini nggak? X1 kali X2-nya apa? Ingat lagi. Ya, C per A ya. Nah, sebenarnya ini teorema Vieta yang ini nih. Oh, pernah belajar sekilas. Iya. Ini sebenarnya teorema Vieta, tapi nggak pernah dibilang kalau kita belajar di persamaan kuadrat. Kalau ini teorema Vieta. Ini kalau persamaannya kuadrat. Gimana kalau pangkat 3? Kalau persamaannya pangkat 3, persamaan kubik ya. Bentuk umumnya itu kan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Sorry, ini agak berantakan. Plus CX plus D. Sama dengan 0. Nah, ini katakanlah dia punya 3 buah akar real. Akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Maka kemudian di sini juga akan berlaku. Pertama, X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Kemudian X1 kali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 itu sama dengan C per A. Ini pasangan dua apa ya? Dua akar, dua buah akar. Kemudian baru terakhir X1 kali X2 kali X3 akan sama dengan min D per A. Ya, Pak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini juga teorema Vieta. Termasuk nanti di pangkat 4. Pangkat 4 sama aja. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya min B per A. Terus pasangan dua buah angkanya C per A. Lanjut min D per A. Lalu E per A kalau ada. Oke. Teorema Vieta. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini belum pernah ini ya ketemu ya. Yang kayak gini ya. Kalau di sini kayaknya di luar sekolah gitu Pak banyak. Baca ininya ya. Ya. Nah, benar. Nah, sekarang kita bakal coba aplikasikan teorema Vieta-nya untuk mencari jawaban soal ini. Karena kalau kalian bisa pakai teorema Vieta, ini soal jadi nggak terlalu lama. Kita nggak harus nyari akar-akarnya berapa-berapa aja. Nah, sekarang ini. Balik lagi ke soal ini. Ini kan persamaan kubik ya. Akar-akarnya ada X1, X2, dan X3. X1,
X2 dan X3. Katakan X1-nya adalah tinggi, X2-nya adalah panjang, X3-nya adalah lebar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi Bisa. kita punya persamaan kubik 10x pangkat 3 dikurang 39x kuadrat ditambah 29x dikurang 6 sama dengan 0. Kalian lihat posisinya, ini posisi si A. Bentar. Ini posisi si A, ini B, ini C, ini D. Katanya punya X1, X2, dan X3. Kita ambil yang terakhir aja. Kita ambil X1 kali X2 kali X3. Berarti X1 kali X2 kali X3 sama dengan apa? X1 kali X2 sama dengan kali X3 sama dengan min D per A. Nah, D-nya berapa? D-nya kan negatif 6 ya. Berarti ini sama dengan min dari negatif 6 per A. A-nya adalah 10. Berarti kita punya 6 per 10. 6 per 10 disederhanakan jadi 3 per 5. Itu adalah nilai dari X1 kali X2 kali X3. X1 kali X2 kali X3 itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi panjang lebar ya, tapi kan kita bisa bikin kayak gini aja. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 3 per 5. Sampai di sini bisa dipahami? Genza, Bisa. Laras? Bisa. Oke. Nah, sekarang katanya apa? Kita mau desain kotak baru yang ukurannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Artinya, desain baru kita adalah pertama ininya dulu. Lebarnya jadi 2 kali lipat. Tingginya juga jadi 2 kali lipat. Dan panjangnya juga jadi 2 kali lipat. Maka kemudian volumenya jadi yang kita pakai volumenya kan dari yang ini ya. Maka volumenya akan sama dengan 2T kali 2P karena udah jadi 2 kali lipat ya. 2P kali 2L. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Kita punya 8 kali panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi adalah 3 per 5. Berarti ini jadi 8 kali 3 per 5. Sama dengan 24 per 5. Jadi lebih cepat. Kita nggak usah cari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, nggak usah. Bisa langsung ke sini. Gitu. Gimana? Bisa dipahami penjelasan barusan? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Kak. Ada pertanyaan? Tidak? Tapi walaupun ini kita pakai cara apa ya, teorema Vieta, tetap ya Horner itu sangat membantu nanti ketika kalian lomba. Jadi kelas 10, setiap kali kita bimbingan, kalau ada materi yang kalian belum tahu, silakan dicari sendiri. Banyak kok di YouTube atau referensi di Google yang bisa kalian manfaatkan. Coba dicari yang penjelasannya ini aja, sederhana. Karena kalau untuk Olimpiade yang penting sih basicnya kalian tahu rumusnya. Oke, kira-kira itu nomor 3. Kita lanjut ya, bisa? Bisa? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Pernah dengar bilangan ini, bilangan segitiga? Belum pernah ya? Nah, di sana dijelaskan definisi tentang bilangan segitiga, walaupun sebenarnya kalau penjelasan yang di sana sih agak ini ya, di soal ini agak panjang ya. Dia bikin TN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N.
Tapi sebenarnya si TN ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N. Kalian bisa pakai rumus ini, rumus deret aritmatika. Ini kan bedanya 1 ya. Jadi nanti kalau kalian pakai rumus deret aritmatika, kalian bakal ketemu nilai TN itu sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Artinya, bilangan segitiga adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk N kali N tambah 1 per 2. Jadi apa ya, kalau bilangan segitiga itu bilangan, ngingat gampangnya ini, dia bisa dinyatakan kayak rumus segitiga, rumus luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Atau mungkin bisa kayak gini pakai ilustrasinya. Kalau 1 kotaknya seperti ini, kalau 2, nah seperti ini. Kemudian kalau 3 seperti ini. Jadi kalau disusun-susun kan mirip segitiga jadinya. Nah, jadi contoh bilangan segitiga itu apa? Bilangan segitiga yang pertama adalah 1. Bilangan segitiga yang kedua adalah 3. Kemudian jadi cara gampang carinya kayak gini. 1 diperoleh dari 1 kali 2 bagi 2. Kemudian kita bilangan berikutnya adalah 2 kali 3 bagi 2. Berarti bilangan berikutnya 3. Kemudian bilangan berikutnya 3 kali 4 bagi 2. Ini adalah 6. Kemudian 4 kali 5 bagi 2, yaitu 10. Terus 5 kali 6 bagi 2, 15. 6 kali 7 bagi 2, 21. 7 kali 8 bagi 2, 28. Kemudian 8 kali 9 bagi 2, 36 ya. Oke, ini salah ketik ya, 36 ya harusnya. T8-nya. Nah, jadi kayak gini. T1-nya adalah 1, T2-nya 3, T3-nya 6, dan seterusnya. 4, 5, 6, 7, dan ini pas ya. T8-nya 36. T49 adalah 1225, yang mana 1225 adalah 35 kuadrat. Pertanyaannya, berapakah jumlah digit-digit penyusun bilangan segitiga terkecil keempat, yang juga merupakan bilangan kuadrat sempurna? Artinya, tidak semua bilangan segitiga dapat dinyatakan dalam kuadrat sempurna. Yang bisa ya ini tadi, T1 dapat dinyatakan dalam 1 kuadrat, T8 karena T8-nya 36 berarti bisa diubah jadi 6 kuadrat, T49 1225 bisa diubah jadi 35 kuadrat. Yang dia tanya, berapa jumlah digit-digit penyusun bilangan segitiga terkecil keempat? Ke-1 mungkin ini, kedua ini, ketiga barangkali ini, yang keempat berapa? Sehingga bilangan segitiga terkecil keempat ini juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnanya ini kayak 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 6 kuadrat, 35 kuadrat itu. Oke. Mungkin itu pengantar untuk soalnya, boleh silakan dicari. Mas,
Bisa? Rizky? Izan? Minta, Kak. Bisa? Laras? Lagi nyari? Paham maksud soalnya? Paham, tapi Paham, Kak. Idenya belum tahu ada ya? caranya. Idenya belum ya, Izan ya? Belum. Barangkali ini ya. Kalau kita lihat ini bilangan yang udah ada ya, kan ini udah 3 buah bilangan segitiga terkecil ya. Yang pertama T1 adalah 1. 1 itu kan kayak gini ya. Satunya kita kali dengan 2, kemudian dibagi dengan 2, dapat hasilnya 1 kuadrat. Itu bilangan yang pertama. Kemudian bilangan yang kedua itu diperoleh dari T8. Kenapa bisa T8? Karena 8 dikali 9 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 6 kuadrat. Tapi kalau 4 dengan 9 itu sendiri kan 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat. Makanya ini bisa diubah menjadi 6 kuadrat. Kemudian bilangan segitiga terkecil yang juga merupakan bilangan kuadrat sempurna yang ketiga adalah T49. Kenapa T49? Karena T49 itu bisa diubah menjadi 49 dikali 50 dibagi 2. Ini adalah 49 dikali 25. 49 adalah 7 kuadrat, 25 adalah 5 kuadrat, maka kita punya ini 35 kuadrat. Kalau kita lihat sebatas dari 3 bilangan yang pertama, sebenarnya ada satu kesamaan. Kesamaannya di sini, dia selalu punya sebuah bilangan ini. 1, kemudian 9, kemudian 49. Yang mana 1 kalau di 1 adalah bilangan kuadrat sempurna, 9 bilangan kuadrat sempurna, dan 49 juga bilangan kuadrat sempurna. Lalu kawannya atau bilangan di sampingnya ini 2. 2 bagi 2 adalah 1. 1 adalah 1 kuadrat. 8 bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. 4 adalah bilangan kuadrat sempurna. Kemudian di sini 50. 50 dibagi 2 adalah 25. Ini juga bilangan kuadrat sempurna. Artinya, untuk bilangan yang keempat, itu kita tinggal cek. Ceknya itu dimulai dari bilangan kuadrat sempurna juga. Maksudnya begini. Kalau ini terakhir, bilangan terakhir kan 49 ya. 49 adalah 7 kuadrat. Nah, sekarang coba kita cek 8 kuadrat gitu. Kalau 8 kuadrat bagaimana? 8 kuadrat itu kan 64 ya. Berarti kan pilihannya antara 2. Bisa jadi, kalau kalian lihat di sini ya. Kalau 1 di kiri, maka di sebelah kanannya adalah 2. 1 dikali 2, 8 kali 9, 49 kali 50. Maksudnya dikalikan dengan bilangan berurutan. Sekarang kita lihat. 64, bilangan sebelum 64 adalah 63. Setelah 64 adalah 65. Ini kalau kita bagi 2 jelas bukan ini ya. Bukan bilangan kuadrat sempurna. Jadi nggak mungkin. Dan sebenarnya kalau kita bawa ke logika ya. Yang bilangan yang kita cek itu bukan bilangan ini. Jangan bilangan genap. Tapi yang kita cek adalah bilangan ganjilnya. Karena kan kalau ini bilangan genap, berarti kan bilangan sebelum atau sesudahnya pasti bilangan ganjil. Bilangan ganjil bagi 2 yang nggak jadi bilangan bulat. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. 63/2, 65/2 itu tidak bisa diterima, karena ini bukan bilangan bulat. Artinya, kita cek bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil berikutnya itu dimulai dari 9. 9 kuadrat adalah 81. Sekarang kita cek 80 dibagi 2 atau 82 dibagi 2, ada enggak yang merupakan bilangan kuadrat sempurna?
80 dibagi 2, 40. 40 jelas bukan bilangan kuadrat sempurna. 82 dibagi 2, 41 juga bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Lanjut ke bilangan berikutnya, 11 kuadrat. 11 kuadrat adalah 121, bilangan sebelumnya adalah 120, sesudahnya adalah 121. Sorry, 122. Kalau kita bagi 2, baik 60 maupun 61 bukan bilangan kuadrat sempurna. Berarti 11 nggak dipakai. 11 kuadrat. Lanjut ke 13 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, bilangan sebelumnya 168, bilangan sesudahnya 170. 168 kalau kita bagi 2 adalah 84. 84 bukan bilangan kuadrat sempurna, begitupun juga dengan 170 bagi 2. 170 bagi 2 adalah 34 ya. Sorry. Berapa ya? 85 ya, sorry. 13 kuadrat udah, sekarang 15 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? Sama dengan 225 ya? Iya. 225 berarti bilangan sebelumnya adalah 224 dan sesudahnya 226. Kita coba bagi 2. 112 dan 113 ini juga belum. Tapi ini tidak lama lagi pasti bakal ada ketemu. Lanjut 17 kuadrat. 17 kuadrat berapa? Ada yang tahu? 89. Berapa? 89. 289 ya? Kayaknya ini baru pas ya. Karena 288 kalau kita bagi 2 sama dengan 144. 144 adalah 12 kuadrat. Berarti yang ini kita pakai ya. Artinya yang kita pakai adalah T berapa? T288. Maka dari sini kemudian kita ambil T288. T288 akan sama dengan, ingat yang tadi, kalau T1, 1 kali 2 bagi 2, T8, 8 kali 9 bagi 2, T49, 49 kali 50 bagi 2, berarti T288 adalah 288 dikali 289 dibagi 2. Sama dengan 144 dikali 289. 144 adalah 12 kuadrat, 289 adalah 17 kuadrat. Maka ini sama dengan berapa ya? 204 ya, dikuadratkan. Kalau nggak salah hitung ya. Dan 204 dikuadratkan tak lain adalah sama dengan berapa ya? 204 kali 204. 16, 8, 804. Oke. Berarti sama dengan 41.616 ya, sorry. Itu nilai dari T88 yang merupakan bilangan segitiga terkecil keempat yang juga merupakan bilangan kuadrat sempurna, yaitu 41.616. Nah, tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa jumlah digit-digit penyusunnya? Penyusun bilangan yang tadi. Ya, digit-digit penyusunnya ya tinggal kita lihat. Tadi kan 41.616 ya. Maka digit-digit penyusunnya akan sama dengan 4 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 6. 7 tambah 7, 14 tambah 4, 18. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D, 18. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah. Insya Allah bisa ya, bagus. Ada pertanyaan yang lain? Kak, Ada pertanyaan? Tidak? Allah enggak.
Kita coba ke nomor berikutnya. Nomor 5 kayaknya ya. Ada kesalahan ketik sedikit ya. Misalkan A adalah bilangan real, sedemikian sehingga persamaan A dikali sin X ditambah sin 2X sama dengan sin 3X, memiliki lebih dari satu solusi pada interval 0, antara 0 dengan V. Jadi, kalau kita punya interval 0, V, ini bukan berarti apa ya? Intervalnya itu 0, V, maksudnya ini nilai X-nya 0, Y-nya V, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan kata interval artinya di sini si X-nya itu nilainya lebih dari 0 kurang dari V. Maka kemudian katanya ini memiliki lebih dari satu solusi pada interval 0 hingga V. Himpunan semua nilai A dapat ditulis dalam bentuk PQ, interval dari P ke Q, kemudian gabung interval dari Q ke R. Dengan P, Q, dan R bilangan real. Pertanyaannya, jika P kurang dari Q kurang dari R, berapa? Ini berapa ya? Berapa nilai P tambah Q tambah R? Oke, silakan dicoba dulu. Mungkin ini bisa membantu kalian sedikit ya. Apa ya? Sin 3X itu sebenarnya ini apa ya? Hafalan ya sebenarnya. Sin 3X itu adalah 4 cos kuadrat X dikurang 1. Benar nggak ya? Sin 3X. Sin 3X. Oh, salah. Bukan ini ya. Sorry. Sin 3X itu berarti sin 3X sama dengan sin X dikali 4 cos kuadrat X dikurang 1. Sorry, ada kesalahan sedikit. Kemudian yang perlu kalian ingat juga ini, bahwa nilai dari sin 2X itu bisa kita ubah menjadi 2 kali sin X kali cos X. Oke, silakan dicari.
Gimana bisa? Bisa Genza? Izan? Rizky? Agak ngestak, Kak. Gestak ya? Kita bahas aja kali ya? Bahas aja ya? Boleh, Kak, boleh. Boleh, Iya. Kak. Hmm. Em, sebenarnya ini kan A kita kali dengan sin X. Kemudian sin 2X-nya kita ubah menjadi 2 sin X cos X sama dengan sin X dikali 4 cos kuadrat X dikurang 1. Kemudian kita bisa ubah ini menjadi A dikali sin X dikali 1 ditambah 2 cos X sama dengan sin X dikali 4 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, kemudian mengingat interval yang diberikan soal adalah ini, X-nya lebih dari 0, kurang dari 180 derajat, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai dari sin X itu tidak akan sama dengan 0. Kenapa? Karena sin X itu baru sama dengan 0 kalau nilai X-nya 0 derajat atau 180 derajat. Sekarang kan X-nya terletak di sekitaran kuadran 1 sampai kuadran 2, tapi 0 dengan 180 ini nggak masuk. Makanya kemudian kita bisa simpulkan bahwa nilai dari sin X tidak sama dengan 0. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita mau membagi kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan sin X. Kalau pembaginya 0 kan nggak boleh, makanya harus dijamin dulu sin X-nya tidak sama dengan 0. Ketika kita bagi dengan sin X, ini habis. Maka kita sekarang punya A dikali 1 tambah 2 cos X sama dengan 4 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, dengan demikian maka nilai si A-nya sendiri akan sama dengan, balik lagi ya. Ini dulu. A kali 2 cos X ditambah 1, ini sama aja ya. Sama dengan, nah kalau kalian perhatikan, 4 cos kuadrat X itu sebenarnya adalah 2 cos X yang dikuadratkan. Nah, jadi ini kayak apa ya? Kayak X kuadrat dikurang Y kuadrat, kita bisa ubah jadi X tambah Y dikali X kurang Y. Maka kemudian 4 cos kuadrat X dikurang 1, kita bisa ubah menjadi 2 cos X ditambah 1 dikali dengan 2 cos X dikurang 1. Kemudian pindahkan semua ruasnya ke kanan. Kita punya 0 sama dengan 2 cos X ditambah 1 dikali 2 cos X dikurang 1, kemudian dikurang A dikali 2 cos X ditambah 1. Langkah berikutnya 2 cos X ditambah 1-nya kita faktorkan, sehingga kita punya 2 cos X ditambah 1, kemudian dikali dengan 2 cos X dikurang 1, dikurang A sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita, oh ya ini dikali ya. Dari sini kemudian kita punya dua buah solusi. Solusi pertama adalah 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini jelas cos X-nya adalah sama dengan min 1/2. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya bisa jadi ini ya solusinya. Bisa jadi 2 cos X dikurang 1 dikurang A sama dengan 0.
Maka kita punya 2 cos X sama dengan A ditambah 1 atau cos X-nya sama dengan A ditambah 1/2. Nah, dari sini kemudian kita kan mau tujuannya ini ya, mencari interval nilai A yang memenuhi ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan, kita mulainya dari cos X. Cos X itu adalah A ditambah 1/2. Nah, sementara nilai dari cos X itu sendiri kan paling rendah itu -1, paling tinggi 1. Nah, dengan demikian A tambah 1/2 itu lebih dari -1 kurang dari 1. Kita kalikan kedua ruas dengan 2. Berarti kita punya -2 kurang dari A tambah 1 kurang dari 2. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 1 sehingga diperoleh -3 kurang dari A kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya interval si A-nya itu. A lebih dari -3 kurang dari 1. Tetapi, nah ada tetapinya. Agak panjang ya penjelasannya. Oke, Izan? Iya, Kak. Tapi insya Allah bisa ngikuti lah. Iya, ini juga direkam ya, jadi nanti bisa diputar ulang lagi. Nah, tetapi kan disebutkan di atas bahwa ini si A-nya itu kan ada ininya. Nah, ini intervalnya itu dari P ke Q, kemudian apa ya? Lebih dari P kurang dari Q, kemudian lebih dari Q kurang dari R. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya X-nya itu misalnya dibikin di antara 1, X lebih dari 1 kurang dari 5, kemudian X-nya lebih dari 5 kurang dari 10. Nah, dia modelannya kayak gini nih sebenarnya. Nah, sementara sejauh ini kita punya A-nya itu di antara -3 dengan 1. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai A yang tidak mungkin. Nilai A yang tidak mungkin ada di sini ya. Nah, kira-kira idenya gimana ya? Oh iya, benar-benar. Hmm. Jadi kan di sini ada ini ya, cos X-nya sama dengan -1/2. Di sini cos X-nya sama dengan A tambah 1/2. Jadi nilai dari ini ya, ini kan sama-sama cos X. Jadi nilai kasus ya, di mana A ditambah 1/2 sama dengan -1/2 ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti apa ya? Kalau ini kita bolehkan, nanti akan akar dari cos X-nya bakalan terdouble. Artinya ada di sini juga. Nah, artinya dari sini kita punya A tambah 1 itu tidak boleh sama dengan -1/2. Dengan kata lain, A tambah 1 tidak boleh sama dengan -1 atau A tidak boleh sama dengan -2.
Nah, dari sini maka kemudian kita bikin batasan baru, maka nilai A lebih dari min 3 kurang dari min 2, karena tidak boleh sama dengan min 2 ya. Atau A lebih dari min 2 kurang dari 1. Nah, dari sini ini kita bisa bikin A-nya itu berada pada interval min 3 ke min 2, kemudian lebih dari min 2 hingga kurang dari 1. Dan ini katanya tadi sama dengan PQ QR. Nah, ini PQ QR. Dan ini udah cocok ya, P kurang dari Q kurang dari R. Yang ditanya adalah nilai dari P tambah Q tambah R. Nah, sekarang tinggal kita ini lihat, cek. Maka nilai dari P tambah Q tambah R sama dengan Min 4. iya, min 3 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan min 4. Ya memang agak ini sih, agak rumit untuk soal ini. Bukan agak lagi ya. Sangat-sangat rumit. Oh ya, Bapak lupa ya. Apa namanya itu? Minta tolong ini kameranya dihidupkan dulu ya. Untuk dokumentasi. Karena Bu Oci butuh. Mohon minta tolong kameranya dihidupkan ya. Aman Nizan? Aman. Masih banyak PR-nya ya Izan ya. Harus banyak belajar lagi. Iya. Laras, Genza. Ayo silakan di ini kan di astaga kok ini sebentar ya. Masih kuat ya? Ada yang punya apa? Ulangan besok? Nggak ada ya? Aman ya. Ya, artinya dari sini ini sejauh ini berapa soal kita bahas ini? Ada 4 atau 5 ya? 5 kayak. 5 ya. Masih banyak yang perlu dipelajari tentang bilangan real, imajiner. Ini kalau diteruskan ke nomor 6 malah lebih ini lagi nanti. Tapi kayaknya waktunya udah ini ya. Nomor 6 nanti ada transformasi geometri. Ini mungkin di pertemuan berikutnya. Kemudian di nomor 7 itu ada apa ya? Dia semacam kaidah pencacahan tapi bukan juga. Nanti arahnya ke kombinasi ya. Agak ribet. Tapi ya belajar terus, mudah-mudahan nanti ada ini ya. Oke, silakan dimatikan kameranya, nggak apa-apa. Kalau mau dimatikan. Kayaknya hari ini cukup sampai di bagian sini aja ya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, tetap rajin belajar.